Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Baiklah anak-anak, hari ini adalah pertemuan yang pertama. Kita akan belajar tentang hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran pada hari ini, maka kita akan melihat kompetensi dasar yang harus dicapai oleh anak-anak sekalian. Yang pertama yaitu adalah menjelaskan hakikat ilmu fisika dan perannya dalam kehidupan, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Kompetensi dasar yang kedua yaitu adalah membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, misalnya pada pengukuran kalor. Ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari, hakikat fisika, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang akan kita pelajari itu ada 3 subbab. Yang pertama hakikat fisika, yang kedua metode ilmiah, dan yang ketiga adalah keselamatan kerja di laboratorium. Untuk hakikat fisika, ini kita akan mempelajari pengertian fisika, hakikat fisika, dan peranan fisika. Metode ilmiah itu adalah yang akan kita pelajari, itu pengertian metode ilmiah dan prosedur metode ilmiah. Untuk keselamatan kerja di laboratorium, itu adalah syarat kerja laboratorium, alat keselamatan kerja, tata tertib di laboratorium, simbol keselamatan kerja, pembuangan limbah, dan penanganan kecelakaan. Anak-anak, kita lanjut ke hakikat fisika. Apa sebenarnya hakikat fisika itu? Nah, sebelum kita belajar tentang hakikat fisika, maka kita perlu tahu dulu apa itu fisika. Fisika itu adalah ilmu yang mempelajari gejala alam dalam lingkungan ruang dan waktu, serta semua interaksi yang menyertainya. Hakikat fisika itu ada 3. Yang pertama itu adalah body knowledge atau fisika sebagai produk. Yang kedua, a way of investigating atau fisika sebagai proses. Yang ketiga, way of thinking atau fisika sebagai sebuah sikap. Yang pertama, hakikat fisika adalah fisika sebagai produk atau body knowledge. Melalui proses interaksi manusia dengan alam, manusia akan menemukan pengetahuan. Kumpulan pengetahuan atau produk penyelidikan dapat berupa fakta, konsep, prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Nah, tujuan untuk mempelajari ilmu fisika ini itu adalah agar manusia mengenal bagian-bagian dasar dari benda dan memahami interaksi antar benda sehingga menimbulkan gejala-gejala alam. Selanjutnya, fisika sebagai proses penyelidikan atau way of investigating. Apa itu anak-anak? Ini adalah sebuah proses yang memberikan gambaran tentang berbagai kegiatan penemuan yang dilakukan ilmuwan. Nah, proses penyelidikan atau pengamatan ini itu disebut dengan kegiatan ilmiah atau metode ilmiah. Kegiatan ilmiah bertujuan untuk membuktikan kebenaran suatu teori atau menciptakan teori baru. Tidak selamanya teori dirumuskan melalui kegiatan pengamatan. Kehebatan berimajinasi para ilmuwan ternyata mampu menghadirkan teori baru seperti teori relativitas, teori elektromagnetik tentang cahaya, dan hukum gravitasi universal. Selanjutnya anak-anak, yang ketiga, hakikat fisika itu adalah fisika sebagai cara berpikir atau a way of thinking. Untuk menciptakan suatu produk dibutuhkan pemikiran dan kreativitas pada proses pengamatan atau penyelidikan. Maka dibutuhkan sikap ilmiah, diantaranya jujur, rasa ingin tahu, bertanggung jawab, disiplin, dan lain sebagainya. Pemikiran para ilmuwan sangat berkaitan dengan hakikat fisika sebagai sikap. Selanjutnya, ini adalah peranan fisika. Peranan fisika ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, itu adalah di bidang telekomunikasi. Fisika sangat berperan di bidang telekomunikasi, diantaranya itu adalah pesawat telepon, telepon seluler, radio, radar, TV, dan internet yang kita pakai sekarang ini.
Selanjutnya di bidang transportasi, itu ada spion, motor atau mobil, atau di bidang optika. Jadi spion atau kaca mobil itu adalah terapan dari sebuah ilmu fisika. Selanjutnya di peralatan rumah tangga. Nah, untuk peralatan rumah tangga ini banyak sekali. Itu ada kompor listrik, magicom, setrika, mesin cuci, kipas angin, dan lain-lain. Yang jelas yang berhubungan dengan peralatan rumah tangga yang berhubungan dengan listrik, maka itu adalah peranan fisika di bidang rumah tangga. Selanjutnya yang keempat itu adalah bidang kesehatan. Di bidang kesehatan itu peranannya itu adalah alat CT scan, radioterapi, alat pacu jantung, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan belajar tentang metode ilmiah. Apa metode ilmiah itu? Nah, ini anak-anak sekalian, metode ilmiah itu adalah suatu prosedur atau urutan langkah yang harus dilakukan untuk melakukan suatu proyek ilmiah atau science project. Nah, langkah-langkahnya metode ilmiah ini yang pertama, ini adalah kita melakukan pengamatan atau sebuah observasi. Setelah melakukan pengamatan, maka kita akan merumuskan sebuah masalah. Masalah dirumuskan, selanjutnya kita akan mengumpulkan data atau informasi. Setelah data-data dan informasi terkumpul, maka kita akan menyatakan hipotesis. Hipotesis itu adalah sebuah dugaan atau jawaban sementara dari sebuah masalah. Selanjutnya, kita akan melakukan sebuah eksperimen atau percobaan. Yang keenam, menganalisis data, dan yang ketujuh itu adalah menarik sebuah kesimpulan. Nah, untuk penjelasannya, yang pertama melakukan pengamatan atau observasi. Nah, seperti apa melakukan pengamatan atau observasi? Melakukan pengamatan untuk menemukan sebuah permasalahan yang akan dibuat dalam bentuk penelitian. Contohnya, misalnya Anda atau seorang siswa itu sedang melakukan pengamatan terhadap benda yang dicelupkan ke dalam air. Jadi, contohnya sangat mudah sekali. Anak-anak sekalian itu melakukan sebuah pengamatan terhadap benda yang dicelupkan atau tercelup ke dalam air. Nah, yang kedua itu dirumuskan masalah, ya kan? Rumusan masalah itu seperti apa? Nah, setelah melakukan pengamatan observasi, maka dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Nah, pertanyaan itu ada apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, atau bagaimana tentang objek yang diteliti. Nah, kita tadi itu akan melakukan penelitian terhadap benda yang dicelupkan ke dalam air. Maka rumusan masalahnya itu adalah bagaimanakah keadaan benda ketika dicelupkan di dalam air. Selanjutnya, mengumpulkan data atau informasi. Nah, ketika kita sudah merumuskan masalah, maka masalah itu ini kita kumpulkan data atau informasi. Itu boleh dari buku, bisa dari internet, ya kan? Jadi kita harus literasi, kita kumpulkan data-data ini tentang teori yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya dengan benda yang dicelupkan ke dalam air, maka kajian teorinya itu adalah benda yang dicelupkan ke dalam air. Itu. Selanjutnya, setelah mengumpulkan berbagai informasi, maka kita nyatakan hipotesis. Nah, hipotesis itu apa? Hipotesis itu adalah jawaban sementara dari sebuah rumusan masalah. Misalnya, contoh hipotesis dari rumusan masalah yang pertama itu adalah setiap benda yang dicelupkan ke dalam air, maka benda akan tenggelam. Nah, ini adalah jawaban sementara. Setiap benda yang dicelupkan ke dalam air,
maka benda akan tenggelam. Kalau hipotesis sudah, apa langkah selanjutnya? Kita lakukan sebuah percobaan atau sebuah eksperimen. Seperti apa eksperimen itu? Eksperimen itu untuk menguji kebenaran dari hipotesis. Dari dugaan sementara, itu setiap benda itu ada ketika dicelupkan ke dalam air, maka akan tenggelam. Ini akan kita buktikan, ya kan? Ini akan kita buktikan. Nah, terdapat 3 jenis variabel. Yang pertama variabel bebas atau variabel yang dapat diubah. Terus yang kedua variabel terikat, yaitu variabel yang diteliti dan perubahannya bergantung pada variabel bebas. Dan yang ketiga variabel kontrol, yaitu variabel yang selama percobaan dipertahankan tetap. Contoh, ini seorang siswa melakukan percobaan atau eksperimen benda yang berbeda-beda jenisnya itu dicelupkan ke dalam air. Hasilnya dicatat dalam sebuah tabel. Nah, ketika sudah melakukan eksperimen, maka ini dianalisis datanya atau dibahas. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik ataupun non-statistik dengan sajian berbentuk tabel, matriks, ataupun grafik. Nah, contohnya seperti ini. Ketika kita sudah melakukan eksperimen, tabel ini kita analisis. Tabel sebuah benda yang dicelupkan ke dalam air. Contohnya, misalnya ini ada nama benda, keadaan, posisi benda, dan keterangan. Nama benda di sini batu. Nah, keadaan tercelup seluruhnya, posisi benda di dasar air, keterangan tenggelam. Nama benda kayu, tercelup sebagian, posisinya di permukaan, keterangannya terapung. Selanjutnya yang ketiga, itu besi, tercelup seluruhnya, di dasar air dan tenggelam. Yang keempat itu ada sebuah gabus, tercelup sebagian, terus posisi benda di permukaan, keterangan terapung. Ini kita analisis datanya. Kemudian setelah dianalisis, maka kita tarik sebuah kesimpulan. Nah, kesimpulan itu apa, Nak? Kesimpulan itu adalah proses pengujian hipotesis terhadap analisis data, apakah hipotesis diterima atau ditolak. Jika terdapat fakta yang cukup untuk mendukung hipotesis, maka hipotesis diterima. Dan sebaliknya, jika fakta yang didapat tidak cukup mendukung hipotesis, maka hipotesis ditolak. Nah, contohnya dari kegiatan eksperimen tadi, ya kan, atau analisis data, itu didapat seperti ini kesimpulannya. Dari hasil percobaan, hipotesis setiap benda yang dicelupkan ke dalam air akan tenggelam ditolak. Kesimpulannya adalah, ketika benda dicelupkan ke dalam zat cair, ada benda yang tenggelam dan ada juga benda yang terapung. Jadi demikian anak-anak untuk pertemuan kita pada yang hari ini, pertemuan yang pertama tentang hakikat fisika dan metode ilmiah. Selanjutnya anak-anak sekalian bisa menuliskan jawaban ya atau tidak pada kolom di bawah ini. Yang pertama, saya menguasai pengertian fisika. Yang kedua, saya memahami hakikat fisika. Yang ketiga, saya memahami peranan fisika. Yang keempat, saya menguasai metode ilmiah. Yang kelima, saya memahami langkah-langkah prosedur ilmiah. Dan yang keenam, saya bisa membuat prosedur ilmiah. Ini dijawab sesuai dengan kemampuan kalian masing-masing. Terima kasih. Kita akan lanjutkan di pertemuan minggu depan, yaitu tentang keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih.